kelengkapan administrasi yang memang perlu diselesaikan, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Benar sekali, saya sendiri untuk dalam kota, saya memonitor keliling dalam kota dari jenjang SD, SMP. Memang di hari pertama rupanya kita harus akui juga karena kondisi kita ini belum bisa secara serentak menjabarkan tentang belajar dari rumah. Kondisinya, contoh konkretnya siswa kita ini kan ada juga yang memang dia sekolah di kota tapi dia dari desa. Jadi ada hal-hal yang perlu dia beradaptasi, misalnya sebagai sarana penghubung selama masa kegiatan belajar mengajar. Jadi inisiatif dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mereka di hari pertama datang dulu menyampaikan nomor handphonenya yang akan digunakan dan juga hal-hal yang akan terjadi selama beberapa waktu ke depan selama proses belajar mengajar, tetapi tetap sejauh pengamatan saya kemarin tetap protokoler kesehatan dijaga. Dijelaskan oleh Mensitiwe, Dinas PDANKA Kabupaten ND sudah melakukan sosialisasi beberapa protokoler kesehatan dalam rangka persiapan untuk masuk sekolah jika Kabupaten ND kemudian ditetapkan berzona hijau. Namun sampai saat ini sistem pembelajaran tetap tidak dilakukan pembelajaran tatap muka berlangsung. Memang seperti yang baru saya katakan tadi, kondisi kita ini belum bisa seragam, perangkat-perangkatnya belum bisa sama antara sekolah yang satu dengan sekolah. Jadi kepala satuan pendidikan dia bisa tahu kondisinya, dia melaksanakan menggunakan metode pembelajaran dengan luring dan daring, mereka sendiri yang menentukan. Karena juga di zona hijau pun ada keterbatasan juga yang orang tua boleh melarang anaknya ke sekolah. Sebel saja dinamis sambil menunggu kondisi pandemi ini berangsur-angsur membaik sehingga metode pembelajaran yang seperti biasanya lazimnya secara konvensional tatap muka kembali berlaku, tetapi kita jalani apa yang sudah diatur sampai dengan hari ini. Mensitiwe juga mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk para guru, orang tua murid, dan murid itu sendiri untuk menyukseskan sistem pembelajaran dalam era tatanan hidup baru dengan pembiasaan belajar mandiri, baik luring dan daring, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan meski di tengah wabah pandemi berlangsung. Dari ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, kantor Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 BND hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel babi yang mati, sehingga bisa mengetahui penyebab kematian ratusan ekor babi milik masyarakat, apakah karena penyakit Hock kolera atau African Swine Fever, atau yang dikenal dengan demam babi Afrika. Selengkapnya kita ikuti laporan Heri Apu. Saat ini Pulau Flores dan Lembata sudah diserang wabah penyakit, namun belum diketahui secara pasti apakah karena penyakit Hock kolera atau demam babi Afrika karena masih menunggu hasil uji laboratorium. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 ini, Dr. Hewan Julius Umbuhunggar kepada awak media ini. Ia menjelaskan saat ini sampel babi yang mati sudah dikirim ke 3 laboratorium sekaligus untuk diteliti masing-masing Balai Penelitian Veteriner Bogor, Balai Besar Veteriner Denpasar, dan Balai Besar Uji Standar Pemeriksaan Karantina Pertanian. Menurutnya hingga bulan Juni lalu, wilayah Flores dan Lembata masih bebas penyakit demam flu babi Afrika karena belum ada laporan. Selain itu, setelah dikaji, kemungkinan besar penyakit itu tidak tertular sampai ke Pulau Flores karena bersamaan dengan pandemi corona, di mana semua akses baik laut maupun udara ditutup sementara atau pelayanan dibatasi hanya mengangkut barang saja. Sudah terjadi laporan kematian pada babi, dan yang kemarin kita ke Momere, kita dalami kematian itu sejak kapan dan apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada kematian dalam jumlah banyak. Yang kita dapatkan bahwa kematian seperti itu sudah sering terjadi dari tahun lalu. Jadi saat itu kita mengklaim bahwa itu penyebabnya adalah Hock kolera. Hock kolera itu secara klinis memiliki gejala yang bersama dengan ASF, tapi yang membedakan nanti adalah laboratoris, Pak. Demikian halnya juga di ND mungkin. Julius Umbuhunggar menambahkan sejauh ini sesuai data yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Sikang, sedikitnya sudah 600 lebih ekor babi yang mati, sementara Kabupaten ND juga mengalami hal yang sama. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas teknis baik di Kabupaten ND maupun Kabupaten Sikang untuk melakukan pengawasan pada semua pintu masuk perbatasan darat antara kabupaten di Pulau Flores. RRI ND, Heri Apu melaporkan.
Informasi selanjutnya pendengar, hingga saat ini kios dan lapak di Pasar Baru Bongawani Ende sebagian besar belum ditempati para pedagang untuk berjualan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Suimam. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Ende Kanise kepada RRI menuturkan kondisi tersebut dikarenakan pedagang kios dan pedagang lapak itu masih melihat bahwa rezeki mereka lebih banyak diperoleh berjualan di pinggir jalan. Padahal pihaknya sudah memberikan dan membagikan tempat jualan mereka sesuai dengan data yang terdaftar di dinas. Dijelaskan untuk pedagang lapak sendiri sesuai data yang menempati lapak baru, semua itu adalah pedagang lapak lama yang ada dalam daftar. Jadi tidak ada penambahan. Sementara pedagang kios yang lama itu jumlahnya ada 76 yang aktif rutin membayar retribusi sebanyak 54, sedangkan yang menunggak dan mengalihkan fungsi kios menjadi gudang itu sebanyak 22. Lanjutkan kios yang ada dalam pasar baru dibangun berjumlah 84 kios. Untuk menempati kios-kios itu, pihaknya sudah melakukan pengundian terbuka tahap pertama bagi 54 pedagang untuk menempati kios yang berada di lantai bawah. Sementara sisa 30-nya juga sudah mengikuti undian tahap kedua pada sore harinya untuk menempati kios yang berada di lantai atas. Dikatakannya terkait dengan sebagian kios dan lapak yang belum terisi oleh para pedagang, pihaknya sudah memberikan surat peringatan untuk segera masuk ke dalam pasar. Kami sudah memberikan surat peringatan kepada para pedagang kios dan pedagang lapak untuk segera masuk kembali ke dalam pasar. Tetapi intinya bahwa untuk pedagang yang sekarang belum masuk itu, mereka masih sedang dalam proses persuasif dari kami untuk bisa masuk kembali ke dalam. Itu alasan kenapa sampai dengan sekarang pasar di dalam belum ditempati oleh pedagang lapak dan pedagang kios. Ditambahkan Kanise, pihaknya berharap bagi para pedagang kios dan pedagang lapak supaya bisa kembali menempati tempat-tempat yang sudah dibagikan baik di lantai atas maupun di lantai bawah, sehingga suasana pasar baru yang dibangun kembali ramai dikunjungi para pembeli. Anda sedang mendengarkan berita lintas Nusa Bunga RRI ND. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejak diberlakukan tatanan hidup baru atau adaptasi kebiasaan baru 15 Mei 2020, sejumlah aturan dan sanksi sudah dikeluarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk para aparatur sipil negara, masyarakat, rumah ibadah, badan usaha, dan juga pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti apa sanksi yang dikeluarkan tersebut? Kita ikuti selengkapnya laporan dari Ferry Sool. Aturan yang dijadikan sebagai pedoman di masa tatanan hidup baru atau new normal ini tertuang dalam SK Gubernur NTT nomor 26 tahun 2020. Bagi ASN bisa dikenai sanksi disiplin baik secara lisan maupun secara tertulis jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, sanksi lain juga menanti jika masyarakat atau rumah ibadah dan pelaku usaha maupun pasar tradisional yang melanggar penerapan new normal. Kepala BKD Provinsi NTT Henderina Laiskodat kepada RRI mengatakan sejumlah aturan dalam new normal atau tatanan hidup baru beserta sanksi sudah diterapkan selama penerapan new normal. Ada sanksi disiplin, meliputi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ini bisa berupa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis terlebih dahulu. Apabila tidak diindahkan, pemerintah bisa melakukan tindakan paksaan dengan penyitaan kartu tanda penduduk, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, bahkan pencabutan izin usaha. Sedangkan aturan penerapannya sesuai protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan sesering mungkin. Protap ini juga wajib diterapkan di sektor manapun, baik rumah ibadah maupun badan usaha. Kita bisa lihat bahwa di setiap tempat kerja, tempat-tempat umum, ada aturan yang kita harus berlakukan dan taati. Dan bab 6, pasal 31 ada sanksi administrasi, di mana jika seorang ASN ataupun masyarakat, terutama ASN, tidak menjalankan aturan dimaksud, akan dikenakan yang pertama, sanksi adalah teguran. Yang kedua, teguran tertulis, dan jika pada saat itu contohnya ada kerumunan massa, ada pembubaran, dan sampai pada penyitaan KTP. Sejak dikeluarkan aturan gubernur ini, menurut Hendrina, pihaknya belum memberikan sanksi berat kepada ASN yang melanggar karena dari hasil penilaiannya sejak dikeluarkannya aturan ini tanggal 15 Mei lalu, hampir semua ASN sudah mentaati dan melakukan aturan yang dikeluarkan ini. Memang sejauh ini kami belum sampai di sanksi berat karena sepanjang mulai dari tanggal 15 sampai di sekarang, hampir semua ASN sudah melakukan aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur dengan Pergub nomor
26 tahun 2020. Nanti kita lihat ke depan bisa ada hal-hal yang memang di luar apa yang dilakukan tidak mau dipilih, dan itu menjadi kewenangan pimpinan daerah. Dalam pengendaliannya, pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus bekerja sama dengan melibatkan TNI, Polri, tokoh masyarakat dan agama. Selain mensosialisasi, pihaknya juga berharap bisa memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya. RRI Ferisoo melaporkan. Saudara, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 Cabang ND memutuskan untuk sementara tidak memungut retribusi dari warga yang bermukim di atas tanah milik Pelindo di sekitar kawasan Pelabuhan ND dan Pelabuhan IP. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Rofinus Ula. PT Pelindo 3 Cabang ND memutuskan untuk sementara tidak pungut retribusi dari warga yang bermukim di atas tanah milik PT Pelindo di sekitar kawasan Pelabuhan ND dan Pelabuhan IP. Pembebasan retribusi dilakukan untuk meringankan beban kepada warga selama masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Jenderal Manajer PT Pelindo 3 Cabang ND Hadi Sukamto kepada media usai gelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD ND. Hadi Sukamto mengatakan untuk sementara PT Pelindo 3 Cabang ND tidak memungut retribusi dari warga yang membangun rumah ataupun jualan di atas tanah milik PT Pelindo di sekitar pelabuhan selama masa pandemi COVID-19. Hadi Sukamto menjelaskan keputusan untuk tidak memungut retribusi dari warga bersifat sementara guna meringankan beban warga selama masa pandemi COVID-19, bukan seterusnya di tahun-tahun yang akan datang. Peraturan direksinya ada. Sebetulnya begini, kita ini kan ada di kebijakan gitu, kebijaksanaan ada. Jadi lihat lokasinya, lihat situasinya di situ, lihat orang-orangnya di situ. Dan semena-mena tadi itu saya juga kaget, saya tahu juga ada yang semena-mena. Ini kayak seakan-akan kita keras begitu, padahal tidak pernah saya itu. Kalau pertimbangan saya karena COVID-19, terus situasi perekonomian sekarang kan lagi lesu. Jadi masyarakat memang pendapatannya di situ juga tidak menentu. Yang sehari-hari kadang nggak dapat uang, kadang-kadang pertimbangan saya mau ngecek satu-satu ini jumlah seluruhnya ini belum tahu. Mau tak kumpulkan sama lurah, Pak Camat, sama wakil dari pemerintah daerah. Ternyata sudah masuk ke sini duluan. Memang belum ada undang. Yang saya undang kemarin yang 50 itu orang warungnya di dalam itu. Saya kaget juga. Nah, ini kok biasanya sampai keluar kan? Ya, sampai keluar. Nah, itu memang untuk mereka nakal situ. Saya kaget juga loh. Kalau area kan bisnis 50. Ya 50. Baru kita langsung ke rekening tuh, langsung ke rekening regional. Lanjut Hadi Sukamto, setelah masa pandemi COVID-19 selesai, pihaknya kembali melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar pelabuhan terkait surat yang dikeluarkan PT Pelindo bagi warga yang menjual di kawasan pelabuhan, bukan di luar pagar area pelabuhan. Hadi Sukamto mengatakan kalaupun ada pungutan biaya kepada warga yang menjual di atas area pelabuhan selama kepemimpinannya itu langsung masuk ke rekening perusahaan. Tidak ada yang masuk ke kantong pribadi pegawai perusahaan PT Pelindo. RRI Rofinus Ula melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita lintas Nusa Bunga edisi pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.